warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Nazarul Ilham. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemaparan singkat tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila mendalami ajaran agama dan kepercayaannya, serta dapat menerapkan pemahaman terhadap agamanya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi elemen daripada kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi pelajar-pelajar kita dituntut untuk bagaimana berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian berakhlak kepada alam, dalam artian dapat memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian akhlak bernegara merupakan akhlak di mana pelajar-pelajar kita mampu meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap dalam dirinya. Dan yang paling penting adalah akhlak beragama, di mana akhlak beragama ini merupakan bagaimana ia dapat mengaplikasikan kereligiusan di dalam dirinya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi diharapkan pelajar-pelajar Pancasila itu memang memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsanya. Nah, antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu wajib menjadi nilai yang benar-benar dipegang secara teguh, secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa dan kultur negara lain. Pelajar Pancasila dituntut untuk dapat mempertahankan budayanya, lokalitas, dan identitasnya, namun tetap berpikiran terbuka terhadap berinteraksi dengan budaya lain. Tidak menutup kemungkinan dapat mempelajari dan menerima kebudayaan luar dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dan memperkuat bahwasanya identitas dan kebudayaannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan pelajar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan secara bersama-sama dengan secara sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar dan mudah dan ringan. Dan elemen daripada kunci bergotong royong ini adalah dapat berkolaborasi, memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, dan saling berbagi. Nah, jadi gotong royong ini adalah salah satu nilai yang amat penting ya, yang juga harus dijunjung oleh bangsa Indonesia, dan pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama demi mencapai suatu pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dengan adanya kolaborasi tadi, dengan adanya saling berbagi tadi, dan dengan adanya rasa kepedulian yang diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian profil pelajar Pancasila yang keempat adalah mandiri. Nah, kemandirian ini juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Jadi meski mampu menjalankan sesuatu itu dengan bergotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab secara mandiri.
Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari diri mereka sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri, di mana kedua hal tersebut dapat membentuk pribadi yang tangguh dan mandiri. Nah, lalu yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, jadi saat ini kita semua memang dihadapkan dengan kompetisi global, ya. Jadi maka kemampuan untuk bernalar kritis itu sangat diperlukan. Kemampuan berpikir kritis ini sendiri diartikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk membangun keterkaitan antara berbagai informasi yang diterimanya itu, menganalisa informasi yang didapatnya itu, dapat mengevaluasi informasi tersebut dan bisa menyimpulkannya. Jadi dengan begitu diharapkan pelajar-pelajar kita ini akan mampu mengambil suatu keputusan yang tepat. Kemudian profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Jadi pelajar yang kreatif itu adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen daripada kunci kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya-karya serta tindakan yang orisinal pula. Nah, jadi untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan, maka diperlukan suatu kreativitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi ini diharapkan juga bermakna, bermanfaat, dan membawa dampak bagi masyarakat. Pelajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis yang kemudian diolah menjadi inovasi-inovasi baru. Jadi hal-hal yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar kita itu sekiranya dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, demikian pemaparan singkat dari saya terkait tentang profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam hormat dari saya, Nazarul Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.